Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aura Anggreni dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menganalisis penjelasan mengenai strategi penyerangan dan pertahanan dalam sepak bola. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pola penyerangan dalam sepak bola. Pola penyerangan sepak bola merupakan strategi yang disusun untuk menyerang daerah lawan dan memasukkan bola ke gawang lawan agar dicetak sebuah poin atau angka. Nah, pola penyerangan ini memiliki tujuan agar terjadi sebuah gol dalam jumlah yang banyak sehingga permainan sepak bola ini dapat dimenangkan. Lalu, pola penyerangan dalam permainan sepak bola dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Nah, setiap jenis pola penyerangan sepak bola ini memiliki susunan yang berbeda-beda. Setiap jenis pola memiliki kegunaan masing-masing dan berikut beberapa jenis pola penyerangan dalam permainan sepak bola. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pola gerakan tersusun. Gerakan tersusun merupakan jenis pola penyerangan sepak bola yang disusun menurut posisi pemainnya. Nah, setiap pemain memiliki posisinya masing-masing sehingga strategi ini dapat disebut juga free role play. Contohnya, seseorang pemain berada dalam posisi gelandang tengah, maka tugasnya berada di area tengah lapangan, sehingga ia tidak boleh meninggalkan tempatnya tersebut. Dengan posisinya tersebut, ia tidak dapat mundur ke belakang ataupun maju ke depan. Nah, sistem ini berlaku untuk posisi setiap pemain. Posisi tersebut misalnya sayap kanan, sayap kiri, back, dan sebagainya. Pola penyerangan sepak bola ini harus dilatih lebih matang agar tim dapat melewati pertahanan lawan dan dapat mencetak gol. Pola yang harus diperhatikan meliputi tendangan penjuru, tendangan bebas, tendangan pertama, maupun lemparan ke dalam. Yang kedua, pola untuk menghadapi pertahanan rapat. Contohnya, ketika mereka memasang pola pertahanan sepak bola dengan begitu rapatnya sehingga terkesan tidak ada celah. Nah, pemain penyerang pun harus memutar otak dan berpikir bagaimana cara melewati pertahanan tersebut agar bisa mencetakkan gol. Nah, untuk menghadapinya, kalian dapat mengoper bola panjang secara langsung agar lawan dapat keluar dari pertahanan yang mereka buat. Nah, pola penyerangan sepak bola ini memang berguna untuk memancing lawan agar pertahanan mereka dapat ditembus. Pola ini memanfaatkan sayap kanan, sayap kiri, dan mengacaukan pertahanan lawan. Adapun pola penyerangan dalam permainan sepak bola dengan memanfaatkan ruang kosong yang tersedia. Nah, pola penyerangan sepak bola ini bertujuan untuk melakukan pola operan terobosan agar penyerangan dapat berjalan dengan baik. Penyerangan tersebut memiliki tujuan agar dapat memasukkan gol ke gawang lawan sebanyak mungkin. Nah, sistem serangan tersebut dapat berjalan dengan baik apabila permainan sepak bola dapat dikuasai. Selanjutnya, pola penyerangan dalam permainan sepak bola terdapat beberapa formasi yang dapat menunjang sebuah serangan yang akan dilakukan. Berikut beberapa formasi dalam penyerangan sepak bola. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai tipe formasi penyerangan 4-3-3. Formasi 4-3-3 ini banyak dilakukan oleh para klub sepak bola karena efisiensinya dalam bertahan maupun menyerang. Formasi pola penyerangan sepak bola ini terdiri dari 4 pemain back, 3 pemain gelandang, dan 3 pemain penyerang. Di bagian belakang formasi terdapat 1 pemain yang bertugas sebagai bek kanan, 2 pemain yang bertugas sebagai poros halang, dan 1 pemain yang bertugas sebagai bek kiri. Formasi ini juga menempatkan gelandang kiri, gelandang kanan, dan gelandang tengah di bagian tengah lapangan. Selanjutnya, bagian depan formasi terdapat penyerang kiri, penyerang kanan, dan penyerang tengah. Selanjutnya terdapat pola penyerangan dalam permainan sepak bola dengan formasi 4-2-4. Formasi pola penyerangan sepak bola ini terdiri dari 4 pemain back, 2 pemain gelandang, dan 4 pemain penyerang. Di bagian belakang formasi terdapat 1 pemain yang bertugas sebagai bek kanan, 2 pemain yang bertugas sebagai poros halang, dan 1 pemain yang bertugas sebagai bek kiri. Nah, formasi ini juga menempatkan gelandang kiri dan gelandang kanan di bagian tengah lapangan. Selanjutnya, bagian depan formasi terdapat 2 pemain penyerang kiri luar dan 2 pemain penyerang kanan luar. Selanjutnya, saya akan menganalisis mengenai pola pertahanan sepak bola. Nah, pola pertahanan sepak bola ini merupakan sebuah strategi yang disusun secara matang agar daerah sendiri dapat terjaga dan tidak kebobolan oleh lawan. Pola pertahanan dalam permainan sepak bola ini bertujuan untuk mempertahankan daerah agar tidak mudah diterobos lawan, dan juga menjaga agar gawang tidak kemasukan bola dan untuk pengambilan bola dari pemain lawan. Pertahanan dalam sepak bola dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Berikut jenis pola pertahanan dalam permainan sepak bola. Yang pertama adalah pola pertahanan man to man atau 1 lawan 1. Yang kedua adalah pola pertahanan area atau zone marking, dan yang terakhir adalah pola pertahanan kombinasi. Man to man marking atau menandai lawan menghadapi lawan 1 lawan 1 merupakan pola pertahanan sepak bola yang cukup efektif. Nah, pertahanan ini dapat dilancarkan dalam keadaan membawa bola ataupun tidak membawa bola. Pemainan lawan yang berada dalam daerah pertahanan harus dijaga dengan ketat. Apabila pemain lawan tersebut berada di luar daerah pertahanan, maka pemain penjaga tidak bertugas mengawal lawan tersebut. Nah, selanjutnya terdapat pola pertahanan dalam permainan sepak bola berupa zone marking. Pola pertahanan area ini merupakan pola pertahanan sepak bola yang dilakukan dengan cara membuat sebuah formasi di dalam area sendiri. Nah, pola pertahanan ini menggunakan prinsip penunjang agar dapat mempertahankan area sendiri.
Lalu yang terakhir ada pola pertahanan dalam pemain sepak bola yang memandukan pola man to man dengan pola zone marking atau yang disebut juga pola pertahanan kombinasi. Nah, pola pertahanan ini tergolong strategis yang cukup kompleks dan rumit. Strategi ini dilakukan dengan cara pemain menjaga lawan dan tiba-tiba melakukan gerakan pindah tempat. Namun tugas penjagaan tersebut diserahkan kepada pemain yang paling dekat dengannya. Pola pertahanan ini memerlukan koordinasi yang baik antara pemain satu dengan pemain yang lainnya. Pola pertahanan dalam permainan sepak bola menggunakan beberapa formasi yang digunakan untuk menjaga daerah sendiri. Yang pertama ada pola pertahanan dalam permainan sepak bola terdapat formasi 4-3-3. Formasi pola pertahanan sepak bola ini menggunakan 4 pemain back, 3 pemain gelandang, dan 3 pemain penyerang. Di bagian belakang formasi terdapat 1 pemain yang bertugas sebagai bek kanan, 2 pemain yang bertugas sebagai poros salang, dan 1 pemain yang bertugas sebagai bek kiri. Formasi ini juga menempatkan gelandang kiri, gelandang kanan, dan gelandang tengah di bagian tengah lapangan. Selanjutnya bagian depan formasi terdapat pemain penyerang kiri, pemain penyerang kanan, dan pemain penyerang tengah. Secara garis besar, pola pertahanan 4-3-3 ini bisa dibilang cukup efektif karena terdapat 4 pemain belakang yang bertugas menjaga area gawang, 3 pemain tengah yang turut menambah fleksibilitas ketika hendak melakukan serangan balasan. Selanjutnya terdapat pola pertahanan dalam permainan sepak bola dengan formasi 4-4-2. Formasi pola pertahanan sepak bola ini menggunakan 4 pemain back, 4 pemain gelandang, dan 2 pemain penyerang. Di bagian belakang formasi terdapat pemain yang bertugas sebagai bek kanan, stopper, bek kiri, dan libero. Formasi ini juga menempatkan gelandang bertahan, gelandang serang, sayap kanan, sayap kiri di bagian tengah lapangan. Selanjutnya, bagian depan formasi terdapat 2 pemain penyerang. Demikianlah penjelasan mengenai pola penyerangan dalam permainan sepak bola dan pola pertahanan dalam permainan sepak bola. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.